Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitria Kusumawati. Saya dari kelompok 4. Dalam anggota kelompok 4 ini ada Melki Chandra dan Rizky Intan. Sebelumnya saya hormati kepada Ibu Siti Nuraidawati, SOS MM, dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi resiko dan hasil pada aset. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari resiko. Resiko adalah penyimpanan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Dan return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan industri dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Jadi, resiko dan keuntungan adalah kondisi yang dialami perusahaan, individu, dan industri dalam keputusan investasi, baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya, resiko perusahaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah resiko individual. Resiko individual ini adalah resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi proyek yang lain. Yang kedua, resiko pasar atau beta adalah resiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah resiko perusahaan. Resiko perusahaan ini yaitu resiko yang diukur tanpa mempertimbangkan pengenekaragaman di investasi atau portfolio yang dilakukan oleh investor. Selanjutnya, perhitungan risiko. Perhitungan risiko untuk menganalisis layak atau tidaknya investasi dilaksanakan, menghitung terlebih dahulu risiko masing-masing investasi tersebut. Pengambilan keputusan ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memasukkan unsur dalam mengambil keputusan investasi, yaitu pertama, perhitungan risiko aliran kas, menghitung penyimpanan standar aliran kas. Selanjutnya, perhitungan risiko aliran kas. Perhitungan risiko dengan pendekatan aliran kas ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian aliran kas suatu investasi. Besarnya penyimpanan aliran kas dapat diukur dengan penggunaan standar penyimpanan. Rumusnya begini: EV, expected value atau nilai. FI, aliran kas pada kemungkinan terjadi. PI, probabilitas atau kemungkinan tiap aliran kas yang terjadi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Intan. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, terdapat 2 proyek investasi yaitu proyek A dan proyek B. Besarnya aliran kas dan kemungkinan probabilitas yang terjadi untuk tiap-tiap aliran kas terdapat pada tabel berikut. Di mana FI sama dengan sigma N, T sama dengan 0, FI dikali PI untuk proyek A sama dengan 6.000 dikali 0,2 ditambah 8.000 dikali 0,3 ditambah 10.000 dikali 0,3 ditambah 12.000 dikali 0,2 sama dengan 1.200 ditambah 2.400 ditambah 3.000 ditambah 2.400 sama dengan 9.000. Untuk proyek B, 6.000 dikali 0,5 ditambah 8.000 dikali 0,3 ditambah 10.000 dikali 0,35 ditambah 12.000 dikali 0,5 sama dengan 900 ditambah 2.800 ditambah 3.500 ditambah 1.800. Untuk hasilnya sama dengan 9.000. Menghitung penyimpanan devisi standar aliran kas. Dari contoh yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kas yang diharapkan sama besarnya yaitu 9.000, mencerminkan resiko proyek tersebut sama. Sedangkan untuk menghitung besarnya penyimpanan standar sebagai pengukur resiko, masing-masing proyek dihitung dengan formula sebagai berikut. Dan untuk contoh penyimpangan deviasi standar aliran kas bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.
Setelah kita melihat tabel yang tadi, untuk perhitungan dengan standar penyimpangan, ternyata penyimpangan proyek A sebesar 2050 dan penyimpangan proyek B sebesar 1840. Dengan ini berarti penyimpangan proyek A lebih besar dibandingkan proyek B. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melki Chandra Gunawan Rafa, yaitu NIM-nya 201010503160. Yang dimana pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang portofolio. Portofolio pengertiannya yaitu cara yang dilakukan seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi. Rumus yang digunakan dalam portofolio ini yaitu E dalam kurung RP sama dengan XA dikali E dalam kurung RA ditambah XB dikali E dalam kurung RB, yang dimana arti dari E dalam kurung RP yaitu expected return portfolio. Yang kedua yaitu E dalam kurung RA yang artinya yaitu expected return A, dan yang ketiga itu E dalam kurung XRB yaitu expected return B. Sedangkan pengertian dari XA yaitu uang yang diinvestasikan pada perusahaan A, dan juga bagian yang XB yaitu uang yang diinvestasikan pada perusahaan B. Contohnya seperti yang di atas itu, yang dimana seorang investor memiliki dana sebesar 2 miliar ya, yang melakukan investasi portofolio pada perusahaan A dan B seperti yang teman-teman lihat di atas ya. Dan pengerjaannya yaitu pertama-tama E dalam kurung RP sama dengan seperti rumus tadi, itu dimasukin ya, itu 800 juta dikali 0,10 ditambah 1,2 miliar dikali 0,7. Yang 0,10 nya ini diambil dari persentase di atas ya. Itu kan ada persentasenya yang 10% dan 7% tadi. Jadi dibuat dalam bentuk pecahan ya. Nah, sama dengan 800 juta sama dengan itu hasilnya ya, 80 juta ditambah 84 juta. Jadi hasilnya itu 164 juta. Dan sekarang untuk menghitung persentasenya dilakukan dengan cara yaitu E dalam kurung RP 800 juta dikali 0,10 dibagi 2 miliar. 2 miliar itu yaitu dana awalnya si investor. Ditambah 1,2 miliar dikali 0,07 dibagi 2 miliar. Jadi hasilnya itu 0,04 ditambah 0,042. Jadi hasilnya itu 0,082. Jadi keuntungan portofolio yang diperoleh dengan modal 2 miliar adalah 0,82. Jadi hasilnya nanti tetap sama ya, sama yang di atas tadi yaitu 164 juta kalau dikalikan 2 miliar kali 0,082 yaitu 164 juta. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang Capital Asset Pricing Model atau disingkat dengan CAPM. Ini menurut William F. Shape, CAPM adalah model penetapan harga aktiva yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan atau sekuritas atau surat berharga tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan keuntungan portofolio pasarnya. Dan yang kedua, CAPM adalah hubungan antara risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebuah perusahaan. Tingkat keuntungan suatu aset setara dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah premium risiko. Premium risiko ini artinya yaitu jumlah di atas tingkat bebas risiko yang dicari investor sebelum berinvestasi dalam aset berisiko. Berikutnya itu asumsi-asumsi mengenai CAPM. Yang pertama itu mengenai asumsi dari ahli yaitu William F. Shape. Yang pertama yaitu investor mengevaluasi portofolio dengan melihat pengembalian yang diharapkan dan simpangan baku portofolio untuk satu periode. Yang kedua yaitu investor tidak pernah puas. Dan ketiga yaitu investor memilih simpangan baku yang lebih rendah. Keempat yaitu investor bisa membeli sebagian saham jika berminat. Kelima yaitu terdapat tingkat bebas
Itu terdapat tingkat bebas risiko, investor berinvestasi atas pinjaman atau meminjam. Keenam yaitu pajak dan biaya transaksi tidak relevan. Ketujuh yaitu semua investor memiliki rentang waktu yang sama ya. Teman-teman bisa baca sendiri di atas ya. Dan berikutnya yaitu tentang formulasi model CAPM. Formulasi model CAPM ini yaitu dalam suatu investasi selalu ada risiko yang tidak bisa dihilangkan. Saya akan melanjutkan yaitu tentang formulasi model CAPM. Dalam suatu investasi selalu ada risiko yang tidak bisa dihilangkan, yang disebut dengan risiko sistematis, seperti inflasi pada kondisi pasar saham. Untuk mengetahui tingkat risiko dengan model CAPM, dihitung dengan formula yaitu situ seperti teman-teman lihat sendiri ya, RI sama dengan LF ditambah P dalam kurung LM dikurang LF, atau RI sama dengan LF ditambah LM dikurang RF kali P, atau RI sama dengan 1 dikurang P kali LF ditambah P ditambah RM, yang dimana RI itu yaitu return saham I itu keuntungan, dan LF yaitu return investasi bebas risiko, dan P yaitu beta saham I, itu beta saham I atau indikator risiko sistematis. LM yaitu return pasar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, contohnya ada di atas itu, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Dan demikianlah dari hasil penjelasan saya tentang portofolio CAPM ya. Dan sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.